Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadhirun ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani yadkhulunal jannata wa man asani faqad aba. Al hadis au kama qala. Segenap kaum muslimin, ayolah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita jalani hidup ini bersungguh-sungguh. Jangan sampai dijadikan sebagai senda gurau. Sebab keberadaan hidup yang sedang kita jalani ini, kebaikan dan keburukannya itu ada catatannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan kebaikan ada catatan kebaikannya. Orang melakukan keburukan juga ada catatan keburukannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa saja yang dirinya ini beramal kebaikan ataupun keburukan, walaupun itu sebesar zarrah, walaupun sekecil apapun, akan dia lihat, sebab ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hidup di dunia ini sejenak. Sejenaknya ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang singgah di satu tempat, terus kemudian dirinya ini minum beberapa teguk dari air, setelah hausnya hilang dia terus melakukan perjalanan. Sedemikian singkatnya hidup ini. Sehingga di dalam prakteknya ada orang yang usianya ini sampai lebih dari 100 tahun. Masya Allah, itu adalah sebagai satu belas kasihan dari Allah Ta'ala. Ada juga yang usianya di atas 50, ada yang di bawah itu. Bahkan dari kalangan anak-anak itu pun juga belum sampai dirinya ini menginjak kepada dewasa ataupun remaja, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas, setelah kita hidup di dunia ini, nanti kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup lagi, cuma alamnya ini bukan alam dunia, tapi alam akhirat.
Sebagian orang yang dengan kebodohannya dirinya ini mengatakan, oh hidup ini cuma di dunia tok. Nanti hidup di akhirat itu tidak ada. Itu cuma halusinasi ataupun yang sejenisnya. Subhanallah, subhanallah. Dia itu adalah orang yang belum diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai mengatakan wal jannatu haq wan naru haq wasya'atu haq. Surga itu sesuatu yang hak, neraka pun juga sesuatu yang hak, bahkan kiamat itu adalah sesuatu yang hak. Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang terbaik yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan dirinya ini dengan sedemikian rupa. Ayuhan nas, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada umat manusia, terutama orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing jiwa, masing-masing pribadi, masing-masing orang mempersiapkan dirinya ini dengan baik untuk menyongsong hari esok. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu akan menghabarkan, akan memberikan tahu dengan apa yang dilakukan oleh kalian, hai orang-orang yang beriman secara khusus, dan juga sekalian semua umat manusia ini. Ayuhan nas, yang dimaksud dengan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya masing-masing pribadi ini mempersiapkan apa yang akan apa yang ia songsong untuk kepentingan hari esok. Hari esok yang dimaksud itu adalah hari akhirat. Apa? Bekal yang nantinya akan kita gunakan untuk datang ke sana. Yang kemudian bekal apa yang nantinya kita jadikan sebagai sangu untuk datang ke sana memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas, Allah Subhanahu wa taala itu sampai mengingatkan di dalam surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Masya Allah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman suhsiha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat ini sedemikian rupa sering kita dengar. Para mubaligh ataupun ustadz, kiai-kiai sering juga membaca semacam ini. Bahkan ketika ada kematian Pak Mudin ataupun pejabat-pejabat tertentu yang mengurusi mayat, juga sering membaca ayat-ayat yang semacam ini. Allah ingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap pribadi, setiap individu pasti dirinya ini akan merasakan kematian, pasti akan mengalami mati, pasti dirinya ini akan mati, siapapun dirinya. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dan juga bapak-bapak dan juga yang ada di luar sana dan semua manusia ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nafas, yang memiliki nafas ataupun yang sebagai organ jiwa. Dia semuanya ini akan mati. Masya Allah. Bapak-bapak kita yang sudah tiada, kakek ataupun nenek kita juga yang semacam itu sudah tiada. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa.
Sehingga Allah Ta'ala mengatakan kalau semacam itu nanti, kalau seseorang itu sudah meninggal dan kemudian dirinya ini mendapati hari kiamat dan kemudian sudah dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, Allah sampai mengatakan semuanya itu akan dibalas dengan sempurna. Sehingga dengan balasan tersebut, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dirinya ini dijauhkan dari neraka dan kemudian dirinya ini dimasukkan ke dalam jannah, Masya Allah, Allahumma ja'alna minhum, faqad faz, maka dirinya ini akan menjadi orang yang beruntung, maka akan menjadi orang yang berbahagia, akan menjadi orang yang senang, sebab dirinya ini jauh dari neraka dan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan. Oh, faz. Cuma diteruskan ayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, walaupun sedemikian rupa Rasul sudah menyampaikan, walaupun para mubalek sudah menyatakan dan kemudian membacakan ayat bahwasanya hari akhir itu ada, bahwasanya surga dan neraka itu hak, bahwasanya yaumul mizan itu memang benar ada, dan surga dan neraka itu hak. Banyak manusia yang tertipu dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu menipu, sehingga mereka ini lalai akan kampung akhirat. Sehingga ayuhannas, kaum muslimin rahimakumullah, kita ini harus bersungguh-sungguh untuk ke arah sana, sebab nantinya kita ini juga akan mati, cepat ataupun lambat, dan rahasianya itu adalah Allah Ta'ala yang megang. Sehingga tidak ada jaminan orang setelah pulang dari Jumat yang ada di masjid ini kemudian dirinya ini masih ada nyawanya. Tidak ada jaminan, baik itu yang mendengar ataupun yang berbicara ataupun yang lainnya. Allah mengingatkan bahwa di kampung setelah kehidupan dunia ini ada kampung akhirat, yang mana di situ itu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kalau dirinya ini terhindar dari neraka, masuk ke dalam surga, dia itu orang yang beruntung. Maka di sanalah yang ada itu ada dua pilihan, keberadaannya itu surga ataupun neraka. Sehingga arah perjalanan hidup kita ini ke arah mana? Sehingga Yohanes, kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan yang namanya kekuasaan, entah kita ini memimpin sebuah pabrik, entah kita ini memimpin sebuah instansi, entah kita ini memimpin kepada kelompok tertentu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan kekuasaan yang ada itu untuk mempersiapkan akhirat. Kalian wahai para laki-laki, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kalian ini sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarga kalian. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala, ajak keluarga kalian ini menuju kepada kampung akhirat. Begitu juga wahai orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang ekonominya lemah, tidak terlalu pandai, dan kemudian dirinya ini berada di garis-garis kemiskinan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus asa, sebab hidup di dunia ini sementara. Nanti kita akan menyongsong hari berikutnya, yaitu kampung akhirat, setelah kita ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian diri kita ini menjadi orang yang dolim karena kekuatan dan kekuasaan. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang berputus asa karena kemiskinan dan keterbelakangan. Tapi jadikan semuanya itu untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab keberadaan pengikut-pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak semuanya itu orang kaya. Orang kayanya ada, orang berpengaruhnya ada. Namun dari kalangan orang yang terbelakang pun juga ada. Katakanlah seperti Bilal bin Rabah dan juga orang-orang yang lainnya yang dirinya ini di bawah garis kemiskinan,
tapi tidak menjadikan halangan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Kaum muslimin, mungkin kita memiliki keluarga, teman ataupun teman sepekerjaan yang mereka ini tidak bisa datang bersama-sama kita di masjid atau di masjid yang lainnya. Omongan kasarnya tidak mau melaksanakan sholat, lebih-lebih sholat Jum'ah. Maka janganlah mereka ini kita benci, tapi dekatilah mereka ini dengan keramahan, dekatilah mereka ini dengan senyum, dan kemudian ngomonglah dengan mereka ini dengan omongan yang baik. Tunjukkan bahwasanya kita hidup di dunia ini diperintah oleh Allah Ta'ala untuk ibadah. Salat berjamaah ibadah, salat Jum'ah beribadah, haji ibadah, dan banyak yang lainnya. Sehingga doakan mereka, harapkan mereka ini untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ini bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Sekali lagi, mungkin itu adik ataupun kakak kita, mungkin juga atau mungkin paman ataupun bibi kita, ataupun teman sepekerjaan kita, tapi mereka ini tidak menunaikan sholat yang semacam ini. Jangan mereka kita benci, akan tetapi kita harus ngomong dengan baik. Tunjukkan mereka ini dengan cerita yang baik, bahwasanya kita ini sebagai makhluk, orang yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan ibadah kepadanya. Dan yang terakhir, ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keberadaan hati kita ini dilembutkan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa ittiba' pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur man nasrad din wahdul man khadalal mu'minin wansuril mustad'afina minal mu'minin wa'ayyidna bi ruhim minka ya qawiyyu ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.